warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samir Rabani dari jurusan Sosiologi semester 4. Di sini saya mau ngebahas tentang hal ihwal apa saja tentang kependudukan yang berlokasi di Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu kita tahu? Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu bahwa kependudukan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan karena berkaitan dengan jumlah penduduk, sebaran penduduk, dan struktur penduduk. Nah, yang akhirnya ini tuh bakal berdampak pada sosial dan lingkungan, baik itu buruk ataupun baiknya. Kecamatan Panjelekan sendiri itu merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah timur Kota Bandung yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Cipadung Wetan, Cipadung Kidul, Cipadung Kulon, dan Mekarjaya. Nah, Kecamatan Panjelekan ini tuh menjadi salah satu kecamatan yang perkembangan ekonomi dan penduduknya itu berkembang pesat dikarenakan ya banyak kampus juga di sekitar sini dan juga terlebih lagi karena adanya Mall Summarecon Bandung yang baru dibuka tersebut yang akhirnya menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kecamatannya. Nah, untuk kondisi penduduknya sendiri itu di Kecamatan Panjelekan ini tuh Badan Pusat Statistik Kota Bandung menunjukkan bahwa peningkatan penduduk yang ada di Kecamatan Panjelekan ini disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dan serta warga yang bermigrasi dari daerah asalnya ke daerah Panjelekan ini yang akhirnya berdampak pada kebutuhan perumahan, fasilitas umum, transportasi umum, dan sarana kesehatan. Selanjutnya ada dinamika dan permasalahan kependudukan yang ada di Kecamatan Panjelekan ini. Yang pertama, karena kepadatan penduduknya ini tuh meningkat, akhirnya berdampak pada lingkungan. Kenapa bisa berdampak kepada lingkungan? Karena kepadatan yang tadi meningkat, itu tuh warga-warga juga membutuhkan tempat tinggal mereka. Akhirnya banyak lahan yang dialihfungsikan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Akhirnya daya serap air itu tuh kurang. Bahkan bisa hampir dipastikan kalau setiap hujan di sini tuh bakal banjir karena daya serap air yang kurang karena tanahnya dialihfungsikan untuk menjadi perumahan tersebut. Yang kedua, ada permasalahan lingkungan. Karena jumlah penduduk yang bertambah tersebut, akhirnya lagi-lagi berdampak terhadap lingkungan. Kenapa bisa terdampak lagi lingkungan? Bukannya tadi udah masalah tanah? Enggak. Karena tadi penduduknya bertambah, otomatis sampah rumah tangga pun meningkat. Karena sampah yang meningkat, akhirnya pengelolaan sampah yang optimal juga diperlukan. Sayangnya, di daerah Kecamatan Panjelekan ini untuk masalah pengelolaan sampah itu tuh bisa dibilang kurang. Ada juga beberapa faktor lain seperti sistem drainase yang kurang optimal, terus warga-warganya juga kurang sadar akan hal tersebut yang akhirnya menjadi faktor pendukung kenapa di Kecamatan Panjelekan ini seringkali terjadi banjir saat curah hujan tinggi. Dari tadi dampak negatifnya terus, masa nggak ada dampak positifnya? Tenang aja, dampak positifnya ada kok. Dampak positifnya tuh ada dari sektor perekonomian. Sektor perekonomian di Kecamatan Panjelekan ini tuh bisa dikatakan meningkat sangat pesat dibanding sebelum-sebelumnya. Terlebih lagi di sektor perdagangan dan jasa, karena di sini juga bisa dilihat banyak anak-anak kos dari mahasiswa entah UIN, Muhammadiyah, atau bahkan dari Universitas Bakti Kencana tuh ngekosnya tuh di daerah Kecamatan Panjelekan ini. Akhirnya dari aspek ekonominya tuh meningkat pesat gitu. Banyak perdagangan yang terjadi, banyak juga ojol-ojol yang kesini karena banyak beberapa mahasiswa yang mungkin nggak punya kendaraan pribadi, akhirnya memilih untuk naik jasa ojek online. Nah, dari itu tuh akhirnya nyebabin peningkatan ekonomi yang ada di daerah Kecamatan Panjelekan ini. Kalau kita analisis dari perspektif sosiologi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung ini tuh bukan hanya sekedar demografis biasa,
Tapi ini tuh akhirnya nyebabin adanya perubahan pola hidup masyarakat yang ada di Panjilkan ini. Pembangunan dan urbanisasi juga mendorong faktor perubahan pola kehidupan masyarakat di sekitarnya ini. Selain itu juga, ya walaupun perkembangan ekonomi di sini itu sangat pesat, tapi ada hal yang nggak disadarin sama banyak orang, yaitu tekanan terhadap lingkungannya juga semakin besar karena penduduk yang semakin padat. Nah, kalau permasalahan lingkungan ini nggak diiringin sama perubahan yang terjadi di Kecamatan Panjilkan ini tuh akhirnya bisa nyebabin beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi, dimulai dari banjir yang tadi tersebut. Hal ini tuh merupakan salah satu peringatan bahwa peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat yang ada di sini tuh, dan urbanisasi segala macamnya tuh akhirnya menyebabkan lingkungan menjadi korbannya. Ini tuh kalau nggak diikutin sama perkembangan yang ada, bakal merusak lingkungan yang ada. Maka dari itu, kita perlu untuk menjaga kestabilan lingkungan di kala pertumbuhan penduduk yang sangat pesat meningkatnya. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakuin untuk menjaga kestabilan lingkungan tersebut. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga lingkungannya mereka. Karena kalau kesadaran masyarakat ini nggak ada atau bahkan kurang, ini tuh bakal nyebabin kerusakan lingkungannya tuh semakin cepat terjadi gitu. Jadi kita harus meningkatin kesadaran masyarakat akan lingkungan. Yang kedua, setelah kita naikin kesadaran masyarakatnya, yaitu actionnya, yaitu gotong royongnya ditingkatin atau menjaga gotong royong yang sudah ada. Dengan gotong royong ini tuh akhirnya lingkungan bisa seenggaknya terjaga untuk mereka sendiri. Nah, yang ketiga, kita bisa lakuin yaitu pembuatan sistem drainase. Yang keempat, kita bisa mempertahankan atau menambah lahan kosong untuk daya serap air yang lebih banyak, untuk kalau nanti misal hujan turun tuh air bisa terserap ke dalam tanah. Nah, yang terakhir kita bisa ngelakuin pemberdayaan masyarakat atau transfer knowledge terhadap masyarakat-masyarakat yang belum tahu atau bahkan belum ngerti.